Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan SCH TV di SCH Podcast. Di podcast kali ini saya kedatangan dua orang narasumber yang menurut saya sangat penting di dunia fotografi di Bandung. Siapa dia? Kita lihat yang satu ini. Oke guys, jadi tamu kita kali ini memang sangat penting sekali ya, karena podcast yang pertama kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol masalah fotografi, ya podcast yang kedua juga kita masih bicara tentang dunia fotografi. Nah, dua narasumber ini menurut saya sangat penting sekali untuk kita ajak ngobrol di podcast kali ini. Siapa dia? Ini Kang Yosa. Nah, Kang Yosa. Yosa apa? Yosa Fiandra. Yosa Fiandra. Saya bilangnya nggak Akang sih, biasanya saya panggilnya Om Ocha. Itu nama kesayangan saya untuk beliau, Om Ocha. Dan ini siapa kan? Wildan. Kang Wildan Samsuluddin. Nah, ini juga salah satu kawan saya di salah satu komunitas yang nanti mau kita bicarakan. Tapi kita nggak dulu ke sana guys, karena yang akan kita bicarain ini akan agak sedikit menyimpang tapi akan sedikit menyambung lagi gitu. Nah, ini dia sama liatnya biasa aja dia menyimpang kayak ngahiji deui. Nah, kita ke Om Ocha dulu nih Om. Oke, nah siap. Ini Om Ocha ini kegiatan sekarang apa Om? Oke, sekarang kegiatan itu pertama ya pasti ngajar ya. Ngajar di Telkom University. Terus kegiatan lainnya ya foto-foto. Foto-foto. Terus sama komunitas ya. Komunitas, dan juga sekarang juga menjabat sebagai ketua Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia di Bandung Selatan. Oh, mantap ya. Terus kalau di Telkom itu saya sebagai kepala studio fotografi. Ya, terus masih ada Om yang mau diceritain, maksudnya selama ini kegiatan Om yang masih berjalan, yang terus berjalan sampai sekarang? Terus berjalan sekarang ya dengan mengajar komunitas dan asosiasi itu aja, dan tidak jauh dari dunia fotografi. Kalau Om Wildan? Kalau Om Yosa itu dosen, kalau saya guru di SMA Handayani Dua Banjaran. Saya mengajar seni budaya, terus selain itu saya suka juga desain, terus sama fotografi. Jadi ikut komunitas juga ya, ikut komunitas jadi, juga. Kalau komunitas fotografi kebetulan saya juga membuat ekstrakurikuler di sekolah, namanya Sakera, itu Sanggar Kreativitas SMA Handayani 2. Itu di sana kita belajar fotografi, terus desain grafis juga. Oh, mantap. Baik, iklannya. Nyanyi atau naon iklan bebas, da can aya iklan. Jadi gini Om, kemarin kan di podcast pertama saya rekam di rumah saya sendiri. Nah, sekarang kebetulan ada yang mengundang saya ke tempat ini Om. Nah, ini alhamdulillah saya diajak oleh Kang Seno yang punya studio di Raya Home Studio. Papaliutnya studio di Raya Home Studio, kudu nama di Raya Home Studio. Nah, itu mungkin buat kalian yang ada di wilayah Pamengpeut Banjaran, bisa main ke sini. Jadi alamatnya di Tirta Regensi nomor N11. Nah, ini di Raya Home Studios ya. Jadi kalau mau motret-motret, mau prewed, mau apa, silakan datang aja langsung ke sini. Nah, kita lanjutkan ya Om. Jadi kegiatan selama pandemi nih Om, karena kan kita setahun ini pandemi nih, yang bikin kita agak ngeri-ngeri juga ya. Kegiatan Om selama pandemi ini apakah berjalan seperti biasa atau ada yang dirubah ini? Kang Om Yosa dulu, Om Yosa. Kegiatan mengajar masih tetap online semuanya, dan ya mau nggak mau harus seperti itu sih. Dan itu memang ada treatment sendiri buat ngajar juga. Iya, benar. Jenuh ya. Iya, betul. Harus benar-benar berusaha ya. Iya. Kalau SMA gimana nih kegiatan? Kalau saya sama, jadi pas pandemi itu justru kita belajar di rumah tapi sambil online. Kalau kebetulan di Handayani itu kita online-nya dari sekolah. Jadi guru masih tetap wajib datang Oh, sekolah, jadi sesuai dengan jam mata pelajaran, tapi online-nya kita di sekolah. Jadi anak-anak tetap di sekolah. Anak-anak tetap di rumah. Maksudnya anak-anak tetap di rumah. Jadi kita gurunya yang ke sekolah. Jadi online-nya kita di Ya. Jadi guru mah tetap wajib ya. Ya. Oke. Nah, jadi mungkin buat kalian yang
sama satu profesi dengan beliau ini ya, profesi yang satu profesi dengan beliau ini mungkin merasakan juga ya selama pandemi ini ya, dunia fotografi ini agak sedikit terhentak. Ini Kang Wildan selama di luar job, maksudnya di luar mengajar, suka ada job motret Ya, paling- wedding atau apa gimana? Ya paling motret wedding, Terus terus pre-wed atau ya liputan lah, palingnya kayak gitu. katanya punya studio juga. Ah itu mah iseng, Tuh, diiklankan iseng. studio iseng gitu Oh, mah. studio iseng. Kalau studio mah itu mah cuma buat ini aja. Jadi Tapi kalau ada yang datang mah boleh kan motret di sana. pertama ya tinggal dipotret. Jadi ini seneng ya di Bandung. Ini khususnya Bandung Selatan sih sebetulnya karena kita berada di wilayah Bandung Selatan, banyak sekali para fotografer yang bukan agak sedikit sudah mulai muncul lah ya, muncul ke permukaan, punya studio sendiri-sendiri. Karena yang saya tahu kalau di daerah kota itu kebanyakan bukan orang lokal kan yang punya studio itu gitu kan. Nah, kita sekarang sudah mulai muncul, mudah-mudahan kedepannya ya bisa lebih banyak lagi yang mau ikut andil di dalam dunia fotografi ini ya. Nah ini nih yang mau saya bicarakan mengenai tentang komunitas kan. Ini kan berdua ini sebetulnya terikat dalam satu komunitas ya. Kenapa saya undang ke sini guys? Karena ini berada dalam topi ini guys. Nah, komunitas fotografer Bandung Selatan. Nah ini adalah komunitas yang dimana di dalamnya itu adalah anggotanya ya, bukan anggota lah, teman-teman semua ya. Ini adalah para fotografer yang dihimpun semuanya di Bandung Selatan. Walaupun ya anggotanya itu banyak yang di luar juga gitu. Ya, istilahnya yang lewat Citarum. Tapi ya alhamdulillah ya kita mentas Citarum gitu kan, Bandung Selatan. Tapi kegiatan alhamdulillah kemarin katanya ada kegiatan apa kemarin terakhir tuh? Oke, kemarin tuh kita ada kegiatan namanya hunting silaturahmi. Nah, ini sebagai salah satu kegiatan kita ya untuk menyambut ini juga ya. Karena selama ini ada tingkat jenuh ya di masyarakat komunitas, terus kita berinisiasi sama rekan-rekan komunitas di Bandung Selatan untuk membuat hunting. Hunting ini sebenarnya lebih silaturahmi dan alhamdulillah kemarin acara sukses tuh, bisa dilihat nanti videonya itu ya. Oh iya Wah, guys. mana? Lihat dulu nih videonya. Dah. Nah, udah lihat kan? Ramai ternyata ya, Om. Alhamdulillah. Saya nggak bisa datang, Om. Tau ramai gitu mah. Saya datang bikin vlog, Om. Karena kemarin saya kebetulan ngurus kuburan, guys. Ya ada kegiatan lah di kampungnya, jadi saya nggak bisa ikut gabung. Jadi pas lihat video itu jadi aduh menyesal juga. Jadi gimana kemarin Om, ceritain Om? Jadi ceritanya gini, kemarin itu kita memang inisiasi ya, kebetulan di sini ada CEO kita juga Pak Seno Teguh ya. Jadi kita diskusi asalnya atas saran-saran kita semua. Ya kita bikin acara ini ya Pak Wilan ya. Kita bikin acara ini dan alhamdulillah kemarin punya rame. Jadi mungkin totalnya kita tidak catat ya, tapi intinya adalah kangen untuk hunting itu akhirnya keluar misalnya kemarin. Dan juga sama dengan ciri khas dari KPBS ini atau Komunitas Bandung Selatan ini, kita banyak berbicara tentang humanitarian, tentang lingkungan di sekitar kita. Betul. Dan itu juga kemarin banyak dari Kota Bandung yang datangnya. Yang tidak hanya yang di sekitar Kabupaten Bandung, tapi di luar Bandung juga. Dan itu juga alhamdulillah diliput juga sama jurnal Soreang. Wah, mantap ya. Katanya sampai ke luar Jawa juga. Iya, dan itu juga memang di-share sama kebetulan kita kemarin disupport sama Asosiasi Promosi Fotografi, terus sama Lensa Community Kabupaten Bandung. Terus ada mahasiswa Bandung dari balik Lensa. Nah, itu support juga sama Ceklot dan Wiraya Studio. Ya ternyata banyak supportnya ya, alhamdulillah ya. Kita kemarin banyak door prize juga ya, Tuh. door prize juga ya. Aduh, saya mau miluan juga dia menang oke sih Om. Tapi ini Omnya, jadi di KPBS mah kita nyoba nggak hanya satu ya. Iya. Jadi nggak hanya model saja atau landscape saja. Jadi kita babado ya. Iya, semua yang ada. Semua genre fotografi ya. Ada yang streetnya juga, ada yang birdingnya juga. Iya. Jadi ya lumayan lah. Jadi kita tidak terpaku sama satu aja. Jadi kalau nanti ada teman-teman yang mau ikut hunting birding, hunting street, itu bisa.
Dan ini juga cukup mengasihkan ya. Ya. Iya, benar-benar. Karena lebih banyak ketawanya daripada hunting. Nah, itu sih. Yang penting hiburan ya. Makanya dinamain hunting silaturahmi ya motret nama nomor 2. Nah, yang penting silaturahmi ya. Tapi prokes tetap kan dilaksanakan ya. Nah, tetap Melaksanakan prokes ya, walaupun kita berada di tengah pandemi, tapi kita tetap harus apa sih namanya, harus tetap Menjaga ya. artinya kegiatan itu harus selalu ada gitu kan ya. Mungkin kemarin itu dari beberapa bulan atau mungkin setahun kita ya, KPBS itu udah hampir setahun ya, jarang nggak ada kegiatan lah ya. Nah kemarin katanya ramai ternyata guys, saya nggak lihat langsung tapi saya lihat videonya, ternyata amuing guys ternyata. Jadi kalau biasa Marwahid liwat. liwat Gabung guys. Nah untuk sejarah KPBS nanti saya akan mengundang khusus yang tahu sejarah dari awal nih KPBS berdiri sampai sekarang ya, cukup sekarang besar guys di Bandung Selatan ini. Saya nanti akan undang orangnya siapa, pokoknya nantilah akan saya kasih tahu di video selanjutnya. Nah kalau saya udah sebut di video langsung ada banyak yang lagi, Kang mana cina kemarin, mana Om Mildan, mana Om Ocha, mana cina Kang Seno teh nu mana. Nah sekarang jadi harus tahu ya, nanti harus wajib datang walaupun gegemean nanti begitu kita ngobrol di sini, santai aja lah yang penting. Oke, jadi kita bicara tentang fotografi ya. Fotografi itu kan memang sekarang itu cukup digandrungi ya, banyak ya dari kaula muda, mungkin dari anak-anak juga sekarang udah senang lah ya di dunia fotografi. Nah menurut Om gimana sekarang dunia perfotografian dulu dengan sekarang, apakah ada beda atau enggak? Memang berbeda ya, jadi sejak memasuki era digital ini sebetulnya apalagi ada namanya media internet ya, Instagram, Facebook, itu fotografi itu seperti menjamur ya. Jadi sarapan orang pasti akan buka namanya media sosial. Yang dilihat itu pasti pertama Facebook, Instagram, atau WhatsApp, dan lebih menarik bisa mereka kalau lihat gambar-gambar visual. Nah, ditambah sekarang dengan perkembangan fotografi yang tidak sesusah dulu ya. Kalau dulu kita kan banyak pembuatan film, hanya terbatas dan waktunya pun kita harus menunggu. Kalau sekarang kan langsung instan jadi. Dan prosesnya pun tidak terlalu panjang lebar. Sehingga hampir rata-rata bisa dikatakan semua orang sekarang menjadi fotografer. Nah, kenapa semua orang menjadi fotografer? Karena handphone tuh sekarang udah dilengkapi dengan kamera yang canggih. Udah canggih ya sekarang mah ya. Nah, cuman di sini memang memotret itu sering, tapi mungkin ada kaidah tertentu nih biar jadi bagus. Ada tekniknya ya? Ada tekniknya. Tuh guys, ada tekniknya. Motret nggak semua orang jepret gitu kan. Makanya kalau misalnya kita ikut gabung di komunitas ya, khususnya komunitas KPBS ini, bukan susu loh. Ini KPBS. Ada susu KPBS ya. Koperasi apa sih? Pangalengan ya? Iya. Nah, Pangalengan apa? Bandung Selatan ya. Nah, ini juga kenapa kita ngambil KPBS, karena memang kita teringat dengan itu waktu dibikin kan. Tapi ini ada stripnya guys. KPBS. Tapi kalau KPBS Pangalengan mau nitip iklan mah boleh aja artinya. Untuk mengangkat pemasaran di daerah Bandung. Nah, paling mungkin nanti kita akan bicara teknik lagi karena pasti bakal panjang. Apalagi kalau teknik mah harus bawa alat atau itu mah ya. Nah, kita gaya aja sih. Biar kelihatan fotografer. Nah, Kang Wildan, selain fotografer, Kang Wildan menguasai teknik lain. Katanya tadi mendesain juga. Desain grafis. Kebetulan saya dari seni rupa dulunya. Oh, dulunya seni rupa. Ya, itulah yang berhubungan dengan seni. Dengan seni, hampir semua dipelajari lah ya. Ya, hampir sampai ya ginilah kayak seni-seni tradisional juga budaya. Ya, yang kaitannya dengan budaya yang memang sudah mulai ditinggalkan. Nah, itu saya pelajari. Itu ada satu kesenian di Ciapu itu yang memang sekarang sudah mulai hilang, itu namanya seni beluk. Beluk. Nah, Oh, masih ada ya di Banyaran. Sekarang masih ada, cuma sudah mulai meninggal gitu ya. Oh, yang pelakunya. Tapi murid-muridnya dilatih nggak atau ada penerusnya? Ada anak-anaknya ya. Oh, itu bagus. Itu generasi keempat sebetulnya. Jadi selain saya fotografi, saya tukang beluk dulunya. Nah, ternyata guys kalau mau cari
tukang beluk ini ada di sini. Tapi kalau mau cari tukang belut ada di kampung saya. Tukang belut sama beluk gak ada ya. Isi salah. Belut jeung beluk hampir mirip. Hampir mirip. Kesenian luar biasa itu. Sebelum ada kesenian yang lain itu beluk itu nomor 1 gitu. Ya, Sebelum beluk, ada kesenian yang lain di Sunda itu. Nah sekarang memang sudah mulai agak tergerus ya karena ini. Jadi kegiatan kebudayaan memang harus kita angkat terus ya. Apalagi kita hunting yang kemarin juga kita angkatnya seperti itu. Iya, benar. Tema-tema kaulinan lembu gitu kan. Nah, kemarin itu temanya seperti itu. Waktu hunting silaturahmi selain model. Iya. Itu Wangun itu kenapa dipilih tempat itu, Om? Atau Kang Wildan? Kebetulan di sana itu selain ada kampung budaya, jadi di sana itu ada wisata alam Wangun Lestari namanya. Jadi kampung budaya itu hampir semua rumahnya sama itu. Oh, rumah adat ya? Bukan rumah adat. Jadi atau rumahnya memang sama? semuanya disamakan gitu warna, bentuk. Terus di sana kebetulan anak-anaknya yang memang kulturnya masih daerah pedesaan. Minimal kita selain dari komunitas Bandung Selatan ada dokumen nantinya bahwa di sini pernah ada nih pandai besi. Betul. Atau kita memperkenalkan kembali nih kaulinan lembur gitu. Jadi ternyata itu guys, kenapa kita pilih Wangun ya? Iya, Wangun sebagai tempat kemarin hunting. Itu di Wangun juga sebetulnya udah beberapa kali kan ya? Iya. Ketiga kan ya. Jadi memang kita harus terus mengangkat kebudayaan yang ada di wilayah khususnya Bandung Selatan ya. Walaupun itu sebetulnya kebudayaan Jawa Barat kan ya. Karena hampir semua sebetulnya wilayah Jawa Barat hampir sama sih sebetulnya. Cuman ya yang ada di Bandung Selatan hanya itu yang tersisa mungkin ya. Dan ya mudah-mudahan saja sih kalau saya berharap nanti ke depannya komunitas ini tetap mencari spot-spot tentang kebudayaan, karena mungkin bukan hanya itu sebetulnya Om, karena kita belum eksplor aja. Kita belum eksplor aja juga. Nanti kedepannya mudah-mudahan ada spot baru yang bisa kita bikin hunting. Ada, saya mah terbuka kamera. Nah itu jadi masalah sebetulnya. Jadi triknya ya main sama yang punya kamera jadi bisa pinjam gitu Mas. Betul. Itu kejadian ke saya aslinya. Dulu waktu saya zaman kuliah teboga HP, teboga kamera. Anu pernah kainjaman kamera sing jadi pahala nu ngocor. Amin. Dipakai diajar. Amin. Sampai sekarang masih pinjam ke Pak Ovik, pinjam lensa. Ternyata mah ya semacam kesenangan guys. Ya, tapi bagus ya. Karena kan ada motivasi nanti. Betul. Nanti kan pingin beli, nabung, udah pasti nanti kebeli. Yakin lah saya pasti kebeli kalau ada kemauan. Jadi yang penting kita ada minat dulu dalam fotografi. Walaupun tidak punya kamera, kita HP juga kan sebenarnya bisa dipakai untuk motret guys. Kalau dulu mah kan HP sana ya ada sini. Yang minimal kita tahu tekniknya ya. Betul. Sekarang kan sudah teknologinya kan sudah mulai kayak ini. Ada segitiga emasnya juga. Iya, segitiga emas, terus apa sih? ISO 3/4 apa sih nama itu ya. Nah itu nanti harus dibicarain nih sama ahlinya langsung dengan teknik-tekniknya, dengan foto-fotonya ya, harusnya ada contoh-contohnya nanti ke depannya ya. Mungkin kita akan ngobrol lagi lebih panjang lagi, apalagi ini sejarahnya KPBS juga belum kita bicarain nih nanti dengan yang tahu sejarah awalnya kenapa bisa ada komunitas yang besar di Bandung Selatan gitu guys. Nah mungkin sampai sini aja dulu ya. Kita ngobrolnya sebetulnya saya panjang ngobrol ya, tapi karena terpaut dengan waktu dan dengan upload yang segede gaban, jadi mohon dimaklum. Sebentar boleh saya tambahin dulu sedikit ya. Iya sok atau Om. Dari dosen juga ini kan bentuk pengabdian dosen. Nanti kita akan coba buka. Kita lagi menyusun sekarang seperti apa materinya. Yang penting semua orang bisa memotret dulu dan nanti mereka dapat ilmu. Bagus itu. Iya, nah rencana ke depan seperti itu. Karena di sini banyak jago-jago, ya. Apalagi banyak saya belajar dari Kang Seno sebetulnya ya. Kalau tanpa dia saya hanya butiran debu. Itu kata-kata itu. Ya, tanpa beliau. Nah, nanti ke depannya gitu terus di Facebook pun setiap bulan kita ada tematik ya. Jadi bisa melihat itu, bisa belajar, terus kalau ada mau bertanya silakan. Kalau ada tulisan admin itu boleh bertanya. Setiap ini akan dibahas. Ya, tulisan admin itu pasti banyak sini, jadi bisa balas nanti. Jadi menyenangkan sekali ya berada di KPBS ya. Jadi kita memang sistemnya sharing ya, Iya, sharing. Karena pahala, kita ngejar pahala. Bagus sekali. Kayak yang disampaikan juga oleh Om Seno Teguh gitu ya.
berbagilah biar kita lebih hidup lebih berarti. Kata-kata mutiaranya indah sekali ya. Kayak ditanya kayak kamera pakai naon? Agak ibadah. bener. Coba tuh terus pakai yang kipayah, wah luar biasa kan. Bener, bagus sekali. Bener, ternyata saya jadi ke konten surga dan neraka guys. Hidayah. Ini masuk konten hidayah. Ya inilah mencairnya kita ya. Iya. Jadi kenapa saya undang beliau-beliau ini karena memang sudah kenal juga kita ya, ini sebagai orang tua saya karena lebih tua dari saya. Dibalik. Terbalik. Nah, jadi senang lah ngobrol dengan anak-anak APBS ya, apalagi kalau misalnya kita tinggalnya di Bandung Selatan yang notabene sangat dekat sekali gitu. Langsung aja kalau misalnya mau ketemu langsung sama Kang Seno datang ke sini ya, ke Didaya. Di Tirta Regensi dekat. Di Tirta Regensi sering ngumpul kan ya, ini admin-adminnya sering ngumpul di sini gitu. Nah, nanti bisa ikut misalnya Om, saya ingin belajar, langsung bisa belajar kan ya. Balah lager aslina baru dapat PBS mah lain cingawalu. Nah, itulah. Mungkin ada statement terakhir dari Kang Wildan. Saya mah itu aja lah, paling yang senang konkret ya tadi minat terus kemauan, udah jangan dulu mikir yang lain-lain, terus keep jepret Keep jepret. Oke guys, sampai sini dulu SCH Podcast. Nah, kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment guys, karena itu semuanya gratis ya. Kalau ada pertanyaan tentang seputar fotografi, boleh nanya di bawah, nanti saya nanya langsung ke ahlinya. Mohon maaf kalau ada suara motor-motor bising karena ada di pinggir jalan. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Dadah, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut.